Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Farisa Nur Afrida dengan NIM 24330706. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal kuis mata kuliah sistem cerdas. Langsung saja dari nomor yang pertama. Baik, dari soal yang pertama yaitu penerapan AI dalam berbagai bidang. Yang pertama di bidang kesehatan, yaitu penerapan kecerdasan buatan di bidang kesehatan memberikan dampak besar dalam meningkatkan akurasi diagnosis, efisiensi pelayanan, dan kualitas hidup pasien. Contohnya, AI mampu menganalisis data medis dalam jumlah besar seperti hasil CT scan. Ada juga untuk mendiagnosis berbagai macam penyakit, lalu ada analisa laboratorium dan prediksi penyakit, serta pengembangan obat baru. Lalu yang kedua ada untuk transportasi. Dalam dunia transportasi modern, AI berperan besar untuk menciptakan sistem yang lebih aman, efisien, dan juga ramah lingkungan. Untuk itu, maka adanya mobil otonom atau self-driving, manajemen lalu lintas, prediksi kemacetan, serta optimasi rute transportasi umum. Contohnya yaitu sistem autopilot pada mobil Tesla dan algoritma Google Maps yang memprediksi waktu tempuh dalam berdasarkan kondisi jam. Lalu yang ketiga yaitu di bidang militer, dengan AI digunakan dalam drone otonom, analisis intelijen, surveillance, simulasi taktik perang, serta sistem pertahanan berbasis deteksi ancaman otomatis. Contohnya yaitu AI digunakan untuk mengenali objek dari citra satelit guna mendeteksi lokasi musuh. Lalu yang terakhir ada e-commerce. AI berperan dalam merekomendasikan produk, pelayan chatbot yang biasanya digunakan untuk pelayanan pelanggan, lalu analisis perilaku konsumen, dan pendeteksian penipuan transaksi. Contohnya yaitu pada aplikasi Shopee dan Tokopedia, memakai algoritma AI untuk menampilkan produk yang relevan bagi setiap pengguna. Chatbot yang melayani pelanggan selama 24 jam untuk menjawab pertanyaan dan juga konsultasi. Lalu selanjutnya nomor 2 yaitu menjelaskan makna dari pohon atau domain kecerdasan buatan. Jadi pada gambar tersebut adalah pohon kecerdasan buatan dan juga aplikasi utamanya. Di sini saya melihat dari yang paling bawah yaitu akar pohon atau ilmu dasar pembentuk AI. Ada psikolinguistik yaitu mempelajari hubungan antara bahasa dan pikiran manusia. Lalu yang B ada sosiolinguistik yaitu memahami interaksi sosial dalam bahasa untuk pengembangan AI. Yang C yaitu linguistik komputasi, yaitu cabang yang menjembatani bahasa manusia dan bahasa mesin. Lalu ada sistem adaptif, terus ada psikologi kognitif yang mempelajari cara manusia berpikir dan belajar, menjadi dasar pengembangan sistem yang dapat reasoning dan learning. Lalu ada filsafat dan juga ada filsafat bahasa, lalu yang terakhir ada logika. Lalu setelah akar utama, lalu akar cabang, yaitu cabang dan aplikasi utama AI. Yang pertama ada yang di huruf I, ada robotika, cabang AI yang berfokus pada pembuatan robot. Lalu yang C, pengolahan citra atau sistem AI yang dapat mengenali objek, wajah, pola dari gambar atau video. Lalu yang K ada pengolahan pola untuk menemukan pola dari data seperti mendeteksi suara, tulisan, atau perilaku. Lalu yang L ada manajemen. Lalu yang M ada matematika dan statistik. Lalu yang N ada riset operasi. O yaitu sistem informasi manajemen. Dan yang terakhir yaitu biologi untuk menganalisis data biologis seperti DNA dan protein. Lalu setelah itu naik lagi pada batang pohon. Di sini batang pohon digambarkan dengan inti dari kecerdasan buatan, yang dimana batang bertuliskan pohon AI melambangkan inti dari kecerdasan buatan, yaitu kemampuan komputer untuk menalar dan beradaptasi seperti manusia.
Batang ini menjadi penghubung antara teori dasar, yaitu akar tadi, dan juga penerapan nyatanya, yaitu di cabangnya yang paling atas. Nah, lalu yang terakhir ini ada cabang dan juga ranting, yaitu bidang dan aplikasi utama AI. Yang pertama ada pemrosesan bahasa alami atau NLP, yaitu kemampuan komputer untuk memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Lalu ada pemrograman otomatis, yaitu kemampuan sistem untuk menulis dan memodifikasi kode secara mandiri. Lalu ada intelligence tutoring, itu mempelajari yang dapat menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Lalu ada pemahaman ucapan, yaitu kemampuan mengenali dan memproses suara manusia. Lalu ada computer vision, itu mengenali objek dari gambar atau video. Lalu ada sistem pakar, yaitu sistem yang meniru kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Lalu ada logika samar atau logika fuzzy, yaitu penalaran berbasis ketidakpastian. Lalu ada komputasi neural, yaitu digunakan sebagai tiruan jaringan saraf otak manusia yang digunakan dalam deep learning. Lalu ada robotika yang terakhir, itu bidang AI yang menggabungkan sensor, aktuator, dan kecerdasan untuk menciptakan robot otonom. Untuk soal yang nomor 3, yaitu mengapa diperlukan representasi pengetahuan pada kecerdasan buatan. Jawabannya yaitu representasi pengetahuan diperlukan karena komputer tidak memahami pengetahuan secara alami seperti manusia. Dengan begitu, maka informasi dapat diubah menjadi bentuk yang mudah dipahami, disimpan, dan juga diproses oleh komputer dengan tujuan untuk menyimpan pengetahuan agar bisa diakses kembali, lalu untuk melakukan penalaran dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan juga akurasi sistem AI. Nah, lalu untuk nomor 4 yaitu menjelaskan bagaimana cara kerja sistem pemrosesan bahasa alami. Yang pertama yaitu pengguna menginputkan teks atau suara berupa dengan bentuk teks ataupun ucapan. Lalu yang kedua ada preprocessing, itu pembersihan data. Lalu yang selanjutnya yaitu analisis sintaks, itu memahami struktur kalimat. Terus selanjutnya ada analisis semantik, yaitu memahami makna dari suatu kalimat. Terus selanjutnya ada contextual understanding, itu memahami konteks dan niat pengguna. Lalu ada yang terakhir itu output atau respon. Sistem akan memberikan jawaban, terjemahan, maupun tindakan dari inputan yang diinputkan oleh user tersebut. Nah, untuk yang nomor 5 yaitu menguraikan jenis library Python dan juga memberikan contohnya. Nah, yang pertama yaitu menggunakan GTTS atau Google Text to Speech, yaitu mengubah teks menjadi suara dengan mudah menggunakan suara Google. Contohnya itu seperti pada gambar. Yang pertama ada import from GTTS, import GTTS, lalu masukkan katanya. Di sini saya menginputkan kalimat hello, selamat pagi, saya dia. Nah, menggunakan bahasa LangID itu bahasa Indonesia. Lalu TTS-save dengan output MP3. Nah, nanti itu jadi saat di run itu akan menampilkan atau menyampaikan suara Google dengan output halo selamat pagi saya Dea. Nah, lalu yang kedua itu ada PYTTS-X3, itu berjalan offline, mendukung berbagai suara baik male maupun female.
Dengan contoh yang pertama seperti pada gambar juga import pyttsx3, lalu engine pyttsx3 init, lalu memasukkan kalimatnya. Di sini saya memasukkan kalimat selamat datang di sistem cerdas. Nah, engine run and wait itu kita menjalankan projectnya. Lalu yang ketiga ada ESP.NET atau ESP.NET Library, itu berbasis deep learning untuk TTS dan juga ASR. Lalu dapat juga digunakan untuk menghasilkan suara alami dengan model suara network. Lalu yang terakhir ada TTS atau Kokui TTS. Itu mengubah suara manusia yang terdengar alami serta mendukung banyak bahasa dan juga aksen. Seperti itu. Baik, itu tadi sedikit penjelasan dari saya terkait jawaban dari kuis yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah maupun kurangnya atas apa yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak, mohon maaf jika baju saya dan juga background saya berbeda karena memang ini dibuatnya di hari yang berbeda juga. Nah, mungkin langsung saja dari nomor yang pertama, yaitu membuat struktur pohon untuk algoritma BFS. Dimulai dari kota Siantar. Nah, dari gambar tersebut kita perlu mengubah menjadi algoritma BFS. Dengan penjelasan dari level 0, yaitu dimulai dari Siantar. Nah, tetangga di Siantar itu ada Balige, Parapat, Raya, Tebing, dan juga perdagangan. Lalu di level 1, yaitu tetangga baru yang ditemukan ketika mengeksplor ke level 0. Ada Raya dengan tetangga Sipirok, Tebing dengan tetangga Binjai dan Medan, perdagangan Asahan. Lalu level 2 ditemukan dari level 1, ada Sipirok, tetangganya Tanjung dan juga Kisaran, Asahan, dan tetangganya Kisaran. Lalu level 3 yang terakhir yaitu ada Tanjung dan juga Kisaran, ditemukan dari Sipirok dan Asahan. Nah, bisa dilihat dari gambar ini sudah pohon algoritma BFS. Dikelompokkan agar lebih mudah untuk membaca jalurnya. Lalu yang soal nomor 2, yaitu menjelaskan langkah-langkah penelusuran kota yang dilalui per levelnya oleh algoritma BFS. Nah, untuk startnya yaitu dari kota Siantar, itu terletak di level 0 dengan mengunjungi Siantar dan menambahkan semua tetangga ke antrian seperti kota-kota yang saya sebutkan tadi, diantaranya yaitu ada Balige, Parapat, Tebing, Perdagangan, dan juga Raya. Lalu pada level 1 ada Balige dan juga Parapat, dia tidak ada kota baru seperti pada gambar BFS itu. Nah, maka lanjut ke Tebing, dia menambahkan Binjai dan juga Medan. Lalu ada Raya, dia ada tetangga Sipirok. Lalu Perdagangan menambahkan Asahan dan juga Kisaran. Dengan antrian yaitu Binjai, Medan, Sipirok, Asahan. Nah, di level 2 itu ada Sipirok menambahkan Tanjung di sini. Di gambar BFS ini Sipirok menambahkan Tanjung. Lalu Binjai dan Medan semua tetangga sudah dikunjungi karena Binjai dan Medan tidak ada tetangganya. Lalu lanjut ke Asahan dan Tanjung, ini menambahkan Kisaran. Nah, di level 3-nya itu ada Tanjung dan juga Kisaran dengan tetangga yang sudah dikunjungi. Artinya mereka sudah tidak ada tetangga lagi yang perlu dikunjungin. Selanjutnya untuk praktikum yang nomor 3, di sini saya akan menjelaskan hasil atau cara berjalannya program Python yang saya gunakan, yaitu menggunakan menentukan jalur antar kota menggunakan algoritma BFS dan juga DFS. Jadi
Pertama kita membuat grafnya dulu. Nah, graf ini tuh diambil atau dibuat berdasarkan peta di kota Sumatera Utara seperti contoh soalnya, di mana setiap kota dianggap sebagai simpul atau node dan setiap garis penghubung antar kota dianggap sebagai sisi atau edge. Setelah itu, setiap sisi ini bersifat dua arah. Artinya kalau si antar terhubung ke Bali G, maka dia juga terhubung ke si antar. Jadi Bali G si antar Bali G. Nah, setelah grafnya selesai, di sini saya membuat dua fungsi, yaitu BFS dan juga DFS. Dengan sistem kerja BFS itu dia melebar, jadi dia bakal mengunjungi dulu semua kota yang berjarak satu langkah dari kota awal, baru lanjut ke kota berikutnya. Nah, jika DFS itu kebalikannya, dia menelusuri secara mendalam atau fokus ke satu jalur sampai jalur akhir, baru nanti mundur buat nyari jalur lain yang belum dikunjungin. Lalu karena BFS dan DFS ini bekerja di graf tak berbobot, mereka cuman peduli apakah dua kota terhubung, bukan seberapa jauh jaraknya. Jadi seperti angka-angka yang terhubung pada setiap kota itu kita tidak hitung karena memang itu tidak diperlukan. Selanjutnya untuk nomor yang keempat ini kita punya graf seperti pada nomor sebelumnya, yaitu nomor 3. Graf ini berisi daftar kota dan juga jarak antar kota. Setiap kota dianggap sebagai node, sedangkan jalannya yang menghubungkan dua kota dianggap sebagai sisi. Selanjutnya, graf ini diubah menjadi adjacency list. Tujuannya yaitu supaya lebih mudah untuk memproses penelusuran. Jadi bagian ini seperti mempersiapkan peta rute yang akan digunakan nanti oleh algoritma DLS. Nah, lalu pada bagian selanjutnya adalah fungsi utama, yaitu DLS start, goal, dan juga limit. Fungsi ini digunakan untuk mencari jalur dari kota awal ke kota tujuan dengan batas kedalaman tertentu. Artinya, pencarian hanya dilakukan sampai kedalaman yang sudah ditentukan oleh user. Jadi pengguna akan menginputkan batas kedalamannya. Dalam fungsi ini ada beberapa variabel penting, yaitu diantaranya visited untuk menyimpan kota yang sudah dikunjungin, lalu path untuk menyimpan jalur yang sedang ditelusuri, dan juga found untuk menandai apakah kota tujuan sudah ditentukan atau belum. Nah, bagian ini adalah inti dari algoritma DLS, yaitu fungsi DLS node depth bekerja secara ekursif, artinya dia memanggil dirinya sendiri untuk menelusuri kota-kota berikutnya dengan langkah-langkah, yaitu kalau kota saat ini adalah kota tujuan, berarti jalur sudah ditemukan dan fungsi berhenti. Namun kalau kedalamannya sudah 0 atau kedalamannya 0, artinya batas pencarian sudah tercapai, maka fungsi juga akan berhenti otomatis. Tapi kalau belum, program akan menelusuri semua kota tetangga yang belum dikunjungi dan memanggil DLS lagi dengan kedalaman berkurang 1. Lalu selanjutnya yaitu kita punya program utama yang dijalankan saat file ini dieksekusi. Jadi user akan diminta untuk memasukkan ini kota awal, kota tujuan, dan juga batas kedalaman pencarian. Kalau salah satu kota tidak ada, konsepnya seperti yang saya katakan tadi. Kalau salah satu kota tidak ada, dalam data graph, program akan memberitahu bahwa kota tersebut tidak ditemukan.
Tapi kalau semua valid, maka program akan menjalankan fungsi DLS. Dan jika jalur ditemukan, program akan menampilkan jalurnya. Kalau tidak, akan muncul pesan bahwa jalur yang tidak ditemukan dalam kedalaman yang diberikan. Jadi itu tadi penjelasan dari kode Python yang sudah saya bikin dengan algoritma DLS. Mohon maaf, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kurangnya apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.